Secerewet-cerewetnya mulut seorang perempuan tidak sama dengan cerewetnya seorang Tommy Welly alias Towel. Dirinya ini terus menyerang Sintayong yang adalah coach dari timnas Indonesia ini. Benar-benar ini sudah sangat keterlaluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola di mana saja kalian berada. Tommy Welly alias Towel tak pernah berhenti untuk menyerang Sintayong. Segala macam cara dilakukan. Apa yang dilakukan oleh seorang Tommy Welly ini benar-benar menunjukkan bahwa dirinya tidak suka dengan kehadiran seorang Sintayong. Ternyata kita rakyat Indonesia sangat mencintai Sintayong. Timnas Indonesia pun demikian. Ada pertanyaan besar. Kenapa Tommy Welly ini sekalipun diserang oleh netizen, dikecam oleh netizen, dihujat oleh netizen, tetapi dia tidak pernah berhenti untuk menyerang Sintayong? Apakah ini namanya pengamat bola yang profesional? Apakah ini yang namanya seorang pengamat bola yang mau menunjukkan netralitasnya? Tetapi saya sangat yakin ada U di balik B atas segala apa yang dilakukan oleh seorang Tommy Welly ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita cek bersama-sama cuplikan video berikut ini. Makanya akhirnya keluar tuh pernyataan terakhir dari manajer Borneo ya. Sintayong jangan sembunyi di ketiak Erick Thohir terus katanya kan. Keluar jangan sembunyi katanya. Langsung komunikasi dengan klub. Artinya klub juga pengen respect kan salah satu nilai dari sepak bola kali. Betul. Klub juga ini. Itu satu. Kalau istilah manusia itu diorangin, Tom. Diorangin, diwongke. Ya, kan? Iya. Nah, itu berarti kan problem tuh. Ketika ada respon seperti itu memang ada problem. Yang kedua BTN. Memang pasti BTN melakukan tugas administrasinya. Kirim surat ke klub. Tapi yang saya dengar riak-riak dari klub, mereka juga nggak suka misalnya ketika BTN langsung menghubungi para pemain gitu loh. Tapi surat jalan, ya. Lah klubnya kok nggak ada yang ngomong? Padahal klub juga sedang dalam posisi 4 pekan krusial terakhir misalnya gitu. Dan kalau kita ngalah kan ada resiko terhadap klub. Lagi-lagi perlu diorangin. Gitu. Iya. Surat ada dikirim, tapi direct langsung cuma by pemain, by player. Makanya Sabtu itu adalah Sabtu yang panik 30 Maret itu. Dipanggil 20 berapa, 8 yang hadir 9. Iya. Maka saya lihat keputusan itu ada belakangnya tuh, ada ceritanya. Itu. Sehingga sampai akhirnya kemudian penundaan libur dibatalkan, tetap normal. Setelah ada pertemuan 2 hari kan, LIB dengan para pemilik klub. Artinya ini komunikasi terjadi berjalan smooth atau bagaimana menurut Bung Toel? Ya artinya mereka kan nggak mau terjebak juga pada situasi kerugian yang besar kan. Gitu loh. Mereka nih Federasi dan LIB. Ya karena sebetulnya gini, saya dengar tadinya itu di stop itu hanya sampai setelah Lebaran. Ya. Jadi nggak sampai Mei. Tapi keputusan exco darurat itu kan sampai Mei mulai lagi kan. Gitu. Jadi sebetulnya sih perkiraan awal itu berhentinya di setelah Lebaran dilanjutkan lagi. Iya. Cuman ada itu tuh, ada riak-riak itu tuh. Oke. Nah, dengan demikian timnas aman skuadnya ST ini, Tom. Berangkat mereka sudah ke Dubai untuk TC. Sesuai lah. Ada komentar menarik dari salah satu legend kita terkait dengan Sintayong. Apakah itu? Mari kita bahas. Yes, dalam podcast Sport 77 yang live nih kalau nggak salah beberapa waktu lalu, datangkan Hamka Hamzah dan juga Firman Utina sebagai narasumbernya. Dan Hamka Hamzah itu punya komentar seperti ini untuk Sintayong. Pastikan lanjut 4 tahun. Karena apa? Sejarah Sintayong buat. Belum pernah sebelumnya timnas berhasil lolos ke 16 besar Piala Asia.
Jangan bilang harus piala. Emang gampang Piala Asia bisa kita juara. Piala AFF aja kita empot-empotan belum pernah juara. Tidak hanya di dalam lapangan saja, tapi di luar juga sebuah prestasi ketika mengubah kebiasaan. Timnas dulu masih bisa makan nasi goreng dan mie ayam. Sekarang zaman Sintayong, makan sembarangan dicoret. Itu kan keberhasilan yang perlu dinilai. Jangan tutup mata, sekarang bisa fight sampai menit akhir. Hamka Hamzah. Menurut gua, ini adalah definisi, lu ngerti gak sih, kayak ini pengalaman yang disebutkan sama legend yang dulu emang udah pemain timnas gitu loh. Jadi dia bisa tahu, dan dia aja yang gak ngerasain bisa ngelihat perbedaannya gimana gitu, dan perkembangannya gimana. Jadi menurut gua kalau memang dia punya statement perpanjang 4 tahun sampai Piala Asia selanjutnya, gua 80% setuju, dan gua malah pengen banget. Jadi sepak bola kita memang jelas aja gitu, dan terbukti gitu Sintayong mampu untuk menyelesaikan kontrak tersebut dan nantinya dinilai lagi di Piala Asia selanjutnya. Kalau menurut gue ya. Menurut kalian gimana? Coba komen di samping. Let's go follow gue buat ikutin berita bola mancanegara. Seorang Hamka Hamzah yang adalah mantan pemain timnas, beliau saja mengakui kehebatan dari seorang Sintayong. Lalu jika kita mau bandingkan dengan Tommy Welly alias Towel ini, prestasi apa yang sudah dipersembahkan oleh seorang Tommy Welly terhadap kemajuan timnas Indonesia? Tommy Welly ini latar belakangnya adalah seorang kameramen, lalu kemudian menjadi pengamat bola yang penuh dengan nuansa kebencian, yang penuh dengan nuansa kemunafikan, yang penuh dengan nuansa iri dan dengki kepada coach timnas Indonesia yakni Sintayong. Berbeda dengan Hamka Hamzah, beliau ini adalah mantan pemain bola, pemain timnas yang tentunya beliau lebih banyak memahami tentang dunia sepak bola itu seperti apa. Kemajuan-kemajuan dalam dunia sepak bola di tangan Coach Sintayong ini seperti apa. Tetapi beliau juga masih memberikan komentar-komentar yang positif, komentar-komentar yang membangun untuk mendukung Sintayong dan timnas Indonesia. Inilah letak profesionalitas di mana kita melihat bahwa seorang Hamka Hamzah jauh lebih profesional, jauh lebih berintelektualitas, jauh lebih memiliki kepercayaan diri bila dibandingkan dengan seorang Tommy Welly yang adalah pengamat bola abal-abalan ini. Makanya saya sih menyarankan lebih baik dan lebih terhormat manusia-manusia tukang nyinyir, manusia-manusia yang selalu saja membangun narasi-narasi negatif seperti Towel ini. Jangan pernah kita berikan panggung, jangan pernah kita berikan kepercayaan, jangan pernah kita berikan ruang untuk dia berkomentar, karena pada akhirnya komentar-komentar dari dirinya selalu saja menyerang Sintayong dan juga timnas Indonesia. Mari kita gunakan logika akal sehat kita demi kemajuan timnas Indonesia. Lalu, apa kira-kira komentar dari netizen terkait dengan pernyataan Tommy Welly yang tidak segan-segan terus menyerang Coach Sintayong ini? Mari kita simak bersama-sama. Jadi level kompetisi elit itu Liga 1. Jadi mau nggak mau dia harus ambil di situ dia. Bukan STY nggak mau ambil pemain di Liga 1 Bang, bukan. Tetap ada yang STY ambil. Cuman kalau ada pemain yang main di Eropa, kenapa nggak pemain yang di Eropa aja yang dipanggil Bang? Tahu sendirilah kiblat sepak bola tuh di mana, Eropa Bang. Sekelas Brazil yang punya liga yang cukup kompetitif aja, ambil pemainnya yang main di Eropa. Kenapa nggak ngambil pemain-pemain yang main di Liga Brazil aja gitu? Nah, dan kalaupun STY yang ngambil pemain di Liga 1 harus dipoles lagi. Sementara kualifikasi Piala Dunia ini udah dekat
dekat bang, bulan 6 tuh nggak lama loh. Fisik harus dipoles lagi, terus dari passing, dari dribbling. Itu kenapa STY bilang tolong benahi dulu Liga 1-nya supaya pas diambil nggak repot-repot lagi mereka belajar itu bang, teknik-teknik dasar itu. Kalau di Eropa sana ya tahu sendiri lah, teknik kayak gitu mau udah di luar nurul. Itulah dia. Mungkin itu bang, itu pendapat saya. Kalau salah ya udah, harus benar. Lucu banget sama netizen Indonesia. Sintayong out. Manusia yang tidak mengerti sepak bola. Emangnya apa yang lu harapin dari timnas kita pada saat berjumpa dengan Iran? Kemenangan, gundulmu. Bisa bermain dengan bagus aja, tidak ngelakuin banyak blunder, mendekati draw misalnya, itu udah lebih baik. Jangan berharap kemenangan. Untuk pembantaian yang terjadi pada malam ini ya itu wajar. Dari ranking FIFA aja jauh banget bro. Justru menurut gua ketika berjumpa dengan Iran ini harus banyak dipetik pelajarannya. Gak usah terlalu berambisi mencari kemenangan. Cuma bacotan netizen itu banyak yang ngaco menurut gua. Lu sabar aja dulu. Indonesia memang untuk mendekati mengalahkan Iran atau Jepang itu masih susah. Pemain kita levelnya belum di arah sana. Tapi ini udah on progress di bawah asuhan Coach Sintayong, pelan-pelan tapi pasti. Di Piala Asia kita yakin, gue yakin bisa lolos penyisihan grup. Emangnya lu ragu Indonesia bakal lolos penyisihan grup? Kalau gue sih yakin Indonesia akan lolos dari penyisihan grup Piala Asia. Ya coba gimana nih menurut kalian? Emang yang salah di mana? Dari Sintayong. Kalau yang ngegantiin Sintayong kira-kira bisa lebih baik nggak? Hah? Tulis di kolom komentar. Dadah. Apa benar Sintayong itu malas atau tidak pernah atau jarang menonton langsung Liga 1? Sebenarnya kalau kita bahas tugas pelatih timnas itu ya mantau pemain-pemain Indonesia, terutama di Liga 1. Lalu kalau ada yang main di luar ya sesekali keluar, tapi lebih sering itu biasanya memang di Liga 1-nya. Nah, gue nggak tahu apakah ST ini benar-benar nggak pernah atau jarang sekali, karena gue aja nggak nonton. Jujur gue tidak nonton Liga 1, gue tidak ngikutin. Maka dari itu berdasarkan apa yang dibilang oleh Bung yang satu ini, pengamat yang satu ini, seakan-akan ST ini malas banget untuk memantau Liga 1. Mungkin kalian ada yang bisa kasih tahu gua di komen apakah ST ini benar-benar malas untuk pantau Liga 1. Apakah ST ini sebagai pelatih tim nasional tidak pernah memantau pemain-pemain Indonesia yang bermain di Liga 1. Tapi kalaupun jarang, kalaupun tidak pernah, ya itu sebenarnya salah juga dari ST-nya. Ya, tapi kita harus fair juga. Gua penonton sepak bola, gue suka nonton sepak bola, nonton Liga 1 aja malas. Karena apa? Kualitasnya. Bukan kualitas secara permainan doang, tapi kualitas wasit itu masih banyak yang perlu diperbaiki. Maka dari itu STI sudah pernah bilang kan, perbaiki dulu liganya. Banyak jangan sampai keputusan-keputusan wasit, terutama kerusuhan antar supporter. Tayangan sudah lumayan oke lah. Itu sampai terulang lagi. Kalau sampai itu terjadi ya, supporter malas, terutama setelah kejadian Kanjuruhan kan. Maka dari itu banyak yang tidak mau nonton Liga 1 lagi. Nah, itu tugas dari PSSI sebenarnya, bukan tugas STY untuk bisa membuat penonton itu kembali lagi mau nonton Liga 1. Tentu saja untuk menguntungkan tim, manfaatnya untuk timnas juga, karena pendapatan itu akan besar untuk TV dan sebagainya. Oke? Tapi terlepas dari itu semua, memang harusnya sih sebagai pelatih timnas itu pantau pemain-pemain Indonesia, harusnya dimanapun mereka bermain. Oke? Segitu dulu. Nah guys, jadi ada berita baru nih, 3 sejarah besar timnas Indonesia bersama Coach Sintayong. Dan yang isinya itu adalah, pertama, Sintayong berhasil meloloskan semua timnas Indonesia ke Piala Asia, yaitu timnas senior, timnas U23, timnas U20. Dan yang kedua, berhasil meloloskan timnas senior Indonesia di Piala Asia ke-16 besar. Dan yang ketiga, berhasil mengalahkan Vietnam di kandangnya sendiri, yaitu di Hanoi dengan skor 3-0. Ini sejarah luar biasa nih. Makanya kalau ada yang bilang Sintayong suruh diganti lah, ini dipecat, gua sih gak setuju. Karena performa timnas sama Sintayong itu benar-benar naik terus. Ya maksudnya tuh kan, kalau kita ganti pelatih lagi, ya pasti kembali hancur lagi. Karena apa?
Ya beda pelatih, beda juga taktiknya. Ya itu, makanya gue lebih setuju sama Sintayong. Karena Sintayong itu benar-benar progres bersama timnas itu di tangan Sintayong benar-benar bagus. Oke guys. Perbaiki dulu Liga 1-nya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola di mana saja kalian berada. Pernyataan dari seorang Sintayong yang mengatakan bahwa perbaiki dulu Liga 1-nya. Artinya bahwa di mata Sintayong, kualitas-kualitas dari para pemain Indonesia, dari para pemain lokal yang ada di Liga 1 ini masih di bawah rata-rata. Entah itu dari pemainnya, entah itu dari manajemennya, entah itu dari wasitnya, tetapi harus diperbaiki. Karena seorang Sintayong, dia membutuhkan kualitas, dia membutuhkan profesionalitas, dia membutuhkan bahwa yang mau masuk ke timnas Indonesia itu adalah orang-orang yang memang benar-benar kualitasnya itu sudah di atas rata-rata. Mau mencari yang baik dari yang terbaik. Itu adalah poin pentingnya. Ini demi membela merah putih. Ini adalah pertandingan yang benar-benar mau mencari prestasi, mau mengejar kejuaraan dan lain sebagainya. Dengan demikian, seorang pelatih pastinya dia punya banyak kriteria, dia punya banyak syarat untuk menerima seorang atau untuk mengambil seorang untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dengan demikian, saya berharap bahwa kepada semua para pemain lokal, entah itu di Liga 1 maupun Liga 2, kehadiran pemain-pemain keturunan yang ada di timnas Indonesia saat ini, itu adalah motivasi terbesar buat Anda-Anda. Di mana Anda bisa mempelajari pola permainannya seperti apa, kualitas permainan mereka seperti apa. Jangan jadikan ini sebagai bahan untuk Anda untuk malas berlatih, untuk malas ikut kompetisi, untuk malas menaikkan kemampuan Anda dalam dunia sepak bola. Tetapi jadikanlah ini sebagai motivasi terbesar dalam diri Anda. Kenapa mereka bisa, saya tidak bisa? Kenapa seorang Marcelino Ferdinand misalnya, yang baru berusia 19 tahun, tetapi dia bisa bergabung dengan timnas Indonesia? Lalu kenapa misalnya seorang M. Tahir, yang sudah 30-an tahun, yang bisanya cuma ngeyel, yang kualitasnya di bawah rata-rata itu, terus ngoceh dan ngoceh? Mungkin ini adalah salah satu aspek penilaian yang dimiliki oleh seorang Sintayong, bahwa dirinya tidak butuh manusia yang banyak bacot. Dirinya butuh manusia yang benar-benar disiplin, yang benar-benar berkualitas, yang benar-benar profesional. Itulah yang dibutuhkan oleh seorang Sintayong. Mari, jangan dikit-dikit kita kecewa, jangan dikit-dikit kita berkecil hati. Itu namanya iri. Kalau di dalam diri Anda sudah tanamkan sikap iri hati, maka Anda itu akan menjadi pribadi yang susah sekali untuk menggapai puncak kesuksesan. Karena yang Anda lakukan hanya selalu berbicara tentang kesuksesan orang lain. Mari kita lanjutkan lagi. Manusia-manusia model kayak lu itu patut dipertanyakan jiwa nasionalismenya. Kok lu nggak ada bangga-bangganya Indonesia lolos? Ini sejarah, bro. Lolos dari penyisihan grup. Biar kata lu mungkin berpikir kita ini kebantu sama negara lain. Emang kenapa? Bangga. Gua mah bangga sama timnas gua bisa lolos dari penyisihan grup. Terlepas nanti lawannya Australia. Emang kenapa? Sama Australia emang kenapa? Harus takut gitu. Terus kalau nanti kalah emang kenapa? Kalau kalah ya udah kalah. Permainan ya ada menang ada kalah.
Terus kenapa orang model kayak lu tuh bisanya cuma nyinyir doang? Bang, gua kasih tahu sama lu ini bang ya, jiwa nasionalisme lu tuh harus ditinggiin sedikit aja, ya biar lu tuh ada rasa cinta sama tanah air. Kenapa gua ngomong gitu? Karena lu tuh harus ngaca. Lu tinggal di Indonesia bro. Ya, kalau gua presiden nih, orang-orang model kayak lu yang suka ngehina timnas, gua kirim ke luar negeri, deportasi dari negara sendiri sekalian. Kesel gua. Ya, harusnya lu doain negara kita, timnas kita biar jauh lebih baik ke depannya. Gak usah banyak yang nyinyir lu. Ih, amit-amit. Gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Dadah. Tuel, Bung Tuel apa kabar? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Masih mau ngatain kalau gol kita itu gol dari langit. Masih mau ngatain itu kalau timnas kita tidak bisa berkembang. Lihat hari ini timnas main lawan Vietnam, Bung. Terus banyak nih netizen juga pada ngomong nih, wah Indonesia sekarang pemainnya bule semua, pemain asing semua. Dengar, ini bukan pemain asing, oke? Ini keturunan Indonesia. Oke, keturunan Indonesia, jadi artinya punya darah Indonesia. Paham? Yang ngatain golnya itu cuma keberuntungan, jatuh dari langit karena lemparannya Arhan. Lihat, hari ini lawan Vietnam di kandang Vietnam. Vietnam gak ada apa-apanya, 3-0. Lo lihat gol-golnya nih ya. Buat Bung Toel juga, lihat, perhatikan. Ini bukan gol keberuntungan dari langit. Oke? You lihat. Tendangan sudut yang dilakukan oleh pemain sangat baik. Bang Jai. Untuk keunggulan Indonesia sudah tepat naik ke bawah. Bang Jai luar biasa Bang Jai. Kedua. Urat Mangun. Istimewa. Gol ketiga Ramadan Sananta. Jadi masih pingin bilang timnas ini mainnya jelek? Atau pingin STY diganti? Masih pingin? Masih pingin kalau pemain-pemain ini pemain bule semua, pemain asing gak pantas main Indonesia? Hai, hentikan omongan itu saudara. Timnas sudah maju di bawah Pak Erick Thohir. Pokoknya saya yakin timnas makin lebih oke. Dukung terus buat timnas Indonesia, maju sepak bola Indonesia. Kalau bisa lolos ke Piala Dunia. Oke? Good luck. Mungkin bagi yang tidak senang dengan kemajuan timnas Indonesia akan memberikan lagi-lagi macam-macam narasi di sosial media. Biarkan saja mereka melakukan itu. Tapi saya yakin teman-teman yang merupakan pecinta dari timnas Indonesia dan benar-benar ingin timnas Indonesia kita ini maju, tentu sudah paham ada kemajuan dari timnas Indonesia. Walaupun memang masih ada segala kekurangan. Memang masih ada. No team is perfect in this world. Gak ada tim yang sempurna di dunia ini. Gak ada. Pasti ada kekurangan. Nguyen ini apa ya? Sampai medianya loh ngeselin. Masa nggak apa-apa sih memberitakan tentang Indonesia walaupun sebenarnya nggak penting. Masa sampai Rizky Ridho dibilang orang Belanda keturunan? Hah? Aneh. Jangan segitunya lah, ya. Udah 3 kali kalah loh, masih aja bikin konten aja salah info. Kocak nih Nguyen ini, memang supporternya, pemainnya semua kocak. Kalau lu mau jadi juara, lu harus punya mental juara. Lu harus rubah mindset lu. Oke. Sama kayak contoh Vietnam Indonesia. Coach kita bisa menang nggak? Ada 6-7 pemain juara? Enggak, lu datang untuk menang. Mindset ini harus dirubah. Ditambah Ragnar sama Tome yang tiap minggu main di Eredivisie, yang punya jumlah, kita bisa menang. Dan kita menang. Kembali lagi ke mindset. Ini yang kedua. Coach lawan Irak gimana? Ya, Irak rank 59, kita 142, jauh. Di atas kertas kita kalah. Apakah kita bisa? Ya bisa banget. Tapi mindset pemain harus masuk lapangan, kita akan menang.
Oke. Karena kalau lu tidak punya mindset itu, Leicester nggak akan juara. Denmark nggak akan juara Euro tahun 90-an. Tapi kan mainnya agak gimana gitu Denmark. Whatever, it's about the mindset. Pada saat lu masuk turnamen, lu udah nggak lihat permainan. You have to win. Karena ini turnamen. Beda kalau lu kompetisi. Gitu. Mindset bisa berubah segalanya. Iya, betul. Ini yang masih agak diremehkan atau netizen nggak paham. Mindset itu benar-benar segalanya. Yes, alhamdulillah Indonesia menang guys. Pagi dini hari waktu Indonesia Barat, akhirnya Indonesia menang 1-0 atas Uni Emirat Arab U23. Pertandingan persahabatan persiapan Piala Asia U23 di Dubai. Gol Indonesia diciptakan oleh Witan Sulaiman pada babak pertama. Dengan kekuatan full tim, akhirnya Indonesia bisa memetik kemenangan setelah pada pertandingan sebelumnya mendapatkan kekalahan dari timnas Arab Saudi U23. Semoga dengan kemenangan ini, mental pemain-pemain Garuda Muda semakin meningkat hingga tiba pada waktunya tanggal 15 April pada pertandingan pertama menghadapi Qatar di turnamen sesungguhnya kita dapat menghasilkan poin penuh melawan tuan rumah. Komentarnya guys, siap! Ya, timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Uni Emirat Arab U23 dengan skor tipis saja 1-0 pada laga persahabatan pada persiapan menuju Piala Asia U23 nih. Gol semata wayang Indonesia U23 dicetak oleh Witan Sulaiman dan di laga kali ini sudah ada Marcelino Ferdinand ya, udah bergabung bersama timnas U23. Berarti kita tinggal nunggu Justin Hapner nih ya, yang kabarnya terakhir tuh katanya akan dilepas oleh Cerezo Osaka tapi tanggal 17 April. Berarti udah melewati laga pertama Piala Asia U23 karena laga pertama tuh tanggal 15 April. Terus Dewangga yang nggak bisa bergabung karena masih pemulihan pasca operasi itu digantikan oleh Kakang. Sebelumnya timnas Indonesia U23 ini kalah 3-1 lawan Arab Saudi, yang mana Arab Saudi U23 adalah juara bertahan dari Piala Asia U23 nih. Jadi laga tadi malam adalah laga penutupan ya sebelum mereka berangkat ke Qatar untuk Piala Asia. Dan perlu kita ingat kalau laga-laga persahabatan ini tidak bisa dijadikan patokan untuk melihat hasil akhir dari turnamen nanti. Bakal menarik dan bakal seru buat kita tonton. Intinya harus kita dukung terus timnas U23, optimis bisa lah, insya Allah bisa lolos grup dulu deh. Yuk kita komen semua, let's go! Oke, yang paling pertama kita mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada timnas U23 atas kemenangannya. By the way, saya berharap bahwa ketika kita mau mendukung timnas Indonesia, jika kita punya niat bahwa timnas Indonesia ini harus menang, dengan demikian siapapun kita jangan pernah menjadi seorang pecundang. Bagi saya secara pribadi, orang-orang yang selalu mengkritik atau memberikan narasi-narasi yang negatif kepada pemain timnas Indonesia, kepada PSSI, kepada Sintayong yang adalah seorang pelatih, serta kritikan-kritikan buruk lainnya, menunjukkan bahwa dirinya bukan pecinta bola sejati, melainkan manusia pecundang sejati. Sehingga dengan demikian, mari kita tumbuhkan rasa nasionalisme yang ada di dalam diri kita. Rasa cinta kita kepada bangsa dan negara ini, apalagi kepada timnas Indonesia yang salah satu jenis olahraga sepak bola ini yang selalu dicintai oleh rakyat Indonesia. Mari kita bangun budaya untuk bersama-sama gotong royong membangun timnas Indonesia ini agar kedepannya bisa menjadi lebih baik. Cuplikan-cuplikan video tadi, kecaman-kecaman dari netizen kepada Bung Towel, apresiasi yang diberikan kepada Bung STY adalah karakter-karakter dasar yang dimiliki oleh kita orang Indonesia. Sebagian besar kita melihat bahwa mereka sangat mendukung dengan timnas Indonesia. Cuman si Towel bersama kawan-kawannya ini yang tak pernah bosan untuk nyinyirin timnas Indonesia.
Dengan demikian, seorang Tommy Welly alias Towel ini, rasa nasionalismenya kepada bangsa ini patut kita berikan tanda tanya besar. Apakah dirinya benar-benar mencintai bangsa Indonesia ini, ataukah lebih mencintai bangsa lain? Mari kita gunakan logika akal sehat kita untuk mendukung timnas Indonesia dalam membela merah putih, agar kedepannya kita selalu jaya dalam dunia olahraga, khususnya sepak bola ini. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam olahraga untuk kita semua. God bless.